Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu saya unmute sementara. Jadi Bapak Ibu tidak bisa bertanya dulu dan juga tidak bisa ikut bersuara. Baik Bapak Ibu, ini pertemuan perdana kita setelah warawiri di dalam Zoom, setelah warawiri di dalam grup. Jadi saya ingin menyampaikan banyak hal sebenarnya Bapak Ibu terkait dengan teknis PPG kita, terkait dengan perkuliahan kita, terkait dengan tata tertib di dalam grup WA kita, dan juga terkait tata tertib Bapak Ibu menchat kami para dosen dan juga admin Prodi PPG IAIN Langsa. Begitu Bapak Ibu. Sebelum kita ke materi, jadi Bapak Ibu materinya nanti kita pilah-pilah. Saya akan stop Zoom, akan lanjut lagi, akan stop Zoom dan lanjut lagi untuk penyesuaian supaya Bapak Ibu bisa menonton sesuai dengan eh, tema kita. Begitu. Nanti ini direkam dan akan di-share ulang di dalam YouTube PPG dan Bapak Ibu yang mungkin tidak paham atau tidak mengerti atau juga ya Zoom-nya terkendala sehingga tidak bisa menonton dengan maksimal, nanti bisa menonton ulang di dalam YouTube PPG. Begitu. Jadi Bapak Ibu, ini sudah batch yang keempat. Jadi ini sudah mahasiswa yang ke 2000 sekian yang kami handle Bapak Ibu. Jadi sebelum saya sampai ke materi, ada banyak keluh kesah yang ingin disampaikan dulu. Begitu Bapak Ibu. Jadi, yang pertama itu adalah background Bapak Ibu atau profil Bapak Ibu di grup WA. Oke, silahkan ganti sesuai dengan foto lapor diri. Wajib Bapak Ibu. Kalau tidak, tidak diladeni dan akan dikeluarkan dari grup. Oke, itu yang pertama. Kenapa itu penting? Karena ada banyak penyusup Bapak Ibu. Kami tidak tahu apakah Bapak Ibu menggunakan calo, kami tidak tahu apakah Bapak Ibu memasukkan orang lain ke dalam grup atas nama Bapak Ibu yang di kemudian hari akan menyulitkan kami untuk memanggil-manggil yang bersangkutan ketika kami perlukan. Jadi wajib ya Bapak Ibu, wali kelas akan mengeluarkan Bapak Ibu yang foto profilnya bukan foto lapor diri, yang namanya bukan nama asli Bapak Ibu. Begitu. Lalu nomor WA Bapak Ibu yang kami terima melalui LMS dan yang masuk di grup WA itu ada yang berbeda-beda. Mohon satu nomor saja Bapak Ibu, nomor WA-nya. Tolong sampai PPG selesai, sampai sertifikat tiba di Bapak Ibu, nomornya jangan diganti. Kecuali ya tidak sengaja kehack atau Bapak Ibu kena musibah nauzubillah yang handphonenya hilang dan sebagainya. Silakan lapor ke wali kelas untuk diganti. Begitu. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengisi LMS, cek sekali lagi namanya itu adalah nama sesuai ijazah terakhir, bukan sesuai KTP, ijazah terakhir. Tempat tanggal lahirnya juga sesuai ijazah terakhir. Alamat yang ada di situ adalah alamat domisili. Jadi ketika nanti sertifikat Bapak Ibu kami kirimkan, kami mengirim ke alamat yang ada di LMS. Atau kalau misalnya nanti ada perubahan, kami akan minta apakah alamat sekolah dan sebagainya, itu teknis belakangan. Tapi pastikan data di dalam LMS Bapak Ibu itu data asli. Begitu ya. Dan nomor alternatif yang ada di sana juga nomor yang dapat kami hubungi, entah suami, istri, anak, adik, saudara, orang tua, dan sebagainya. Begitu Bapak Ibu. Jadi terkait data ini Bapak Ibu, kami harus berkali-kali menyampaikan, ini terulang terus beberapa batch ini, dan itu merepotkan seluruh tim Bapak Ibu. Jadi mohon Bapak Ibu bertanggung jawab terhadap data diri Bapak Ibu. Oke, setiap apa yang Bapak Ibu isi, mohon ada backupnya, mohon ada catatannya, sehingga ketika Bapak Ibu lupa email, lupa password, tidak bertanya ke kami, tapi melihat catatan masing-masing.
Bagi Bapak Ibu yang sudah senior, kalau bingung terkait dengan penggunaan teknologi, baik itu LMS, UKIN, UKM PPG, dan sebagainya, nanti di dalam PPG kita, ajak anak, ajak saudara yang Bapak Ibu bisa jadi apa namanya ya, pegangan untuk nolong bantu dan sebagainya. Bukan calo. Kami tidak ingin mendengar ketika Bapak Ibu silahkan upload RPL. Begitu diupload, kami tidak bisa akses linknya. Nanti begitu ditanya, Ibu mana ini kok nggak bisa diakses? Aduh Bu, kemarin yang ngerjain bukan saya. Aduh, kemana ya saya harus nyari calonnya dan sebagainya dan sebagainya. Itu sangat memalukan Bapak Ibu untuk Bapak Ibu yang akan jadi calon guru profesional. Mohon dipahami ya Bapak Ibu. Terkait informasi PPG, transformatif, perkuliahan kita, RPL, UP, UKIN, walaupun tetap akan kami jelaskan, sebaiknya Bapak Ibu juga bertanya ke alumni-alumni PPG di seluruh Indonesia yang ada di kantor Bapak Ibu, yang ada di satu kelas, satu apa namanya, satu sekolah Bapak Ibu, teman Bapak Ibu, suaminya atau istrinya dan sebagainya. Secara umum bertanyalah, walaupun beda LPTK, secara umum sama. Yang berbeda hanya kebijakan. Kapan dikumpul, apakah lengkap atau tidak, hanya itu yang berbeda. Tapi sisanya itu akan sama, karena sistemnya terpusat secara nasional. Sehingga Bapak Ibu tidak bertanya berulang-ulang. Begitu ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita ke materi-materi yang lainnya, wali kelas sudah saya suruh masuk, tapi sepertinya belum masuk, supaya Bapak Ibu mengenal siapa wali kelas Bapak Ibu. Jadi untuk Bapak Ibu yang mata pelajaran akidah akhlak, itu wali kelasnya adalah Ibu Dedek Siti Nur Khadijah MPD. Mohon jangan dipanggil kakak atau adik untuk beliau, walaupun mungkin usianya lebih tua atau lebih muda dari Bapak Ibu. Panggillah tetap Ibu. Begitu ya Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang mata pelajaran Quran Hadis, wali kelasnya itu adalah Ibu Mutia Rahmah, MA. Beliau dosen bahasa Arab, jago bahasa Arabnya. Jadi jangan dipanggil kakak atau adik juga, panggillah ibu. Oke, Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang mata pelajarannya SKI, juga sama, wali kelasnya adalah Ibu Mutia Rahmah MA. Sama. Dan bagi Bapak Ibu yang yang mata pelajaran fikih, wali kelasnya adalah Ibu Zahratul Idami, MPD, dosen bahasa Inggris. Begitu. Tetap dipanggil Ibu, jangan dipanggil adik atau kakak. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, Eh, baik, jadi itu dulu terkait warawirinya. Sebelum nanti, satu lagi Bapak Ibu, di sini saya melihat Bapak Ibu itu sangat muda-muda masih, walaupun ada yang senior, tapi hanya satu dua. Nah, yang muda-muda ini kebanyakan sepertinya masih Gen Z ya Bapak Ibu. Saya tidak tahu deh. Profilnya itu adalah artis Korea, namanya itu adalah nama artis Korea. Itu biasanya Gen Z Bapak Ibu, ya kan? Jadi Bapak Ibu, karena calon guru profesional, begitu ya. Kalau Bapak Ibu mau chat kami, perkenalkan diri dulu, begitu ya. Jadi Ibu masukkan saya dalam grup. Waduh, grup mana? Ibu mana? Kamu siapa dan sebagainya kan enggak sopan ya. Apalagi kalau saya jawab, kamu siapa? Kok kenal kita kan dan sebagainya nggak enak juga ya kan didengar. Nah, jadi Bapak Ibu biasakan meng-WA siapapun yang memang Bapak Ibu tidak kenal dan tidak saling kenal. Mulailah dengan perkenalan, begitu. Lalu sampaikan kebutuhan Bapak Ibu, begitu ya. Dan terkait PPG kita, mohon jangan sering-sering menjapri karena akan tertimbun dan tidak akan terbaca Bapak Ibu. Karena mahasiswa kami Bapak Ibu yang sekarang batch 1 itu 1000-an dan itu beberapa masih belum selesai proses sertifikatnya. Dan mahasiswa batch 3 kami itu ada 600-an yang sertifikatnya sedang diproses. Dan Bapak Ibu semua ada 800 yang sedang berjalan PPG-nya. Jadi bayangkan Bapak Ibu chat yang masuk ke handphone kami yang panas tangan kalau kami harus jawab satu-satu Bapak Ibu. Nah, jadi sebelum Bapak Ibu banyak bertanya, biasakan memahami dulu setiap informasi yang ada di dalam grup.
membaca dulu apapun yang ada di dalam grup. Hal yang tidak ada di dalam grup kita, jangan ditanyakan Bapak Ibu. Walaupun LPTK lain meminta dan kita tidak meminta, jangan ditanyakan. Itu artinya kebijakannya berbeda Bapak Ibu. Ada yang mewajibkan, ada yang meringankan. Paham ya? Nah, terkait yang tidak diinfokan di dalam grup, jangan memusingkan teman-temannya untuk bertanya. Jadi Bapak Ibu yang paham dengan yang literasinya baik, yang memahami proses apa namanya dalam proses setiap informasi itu baik, mohon juga diliterat kawan-kawan di dalam grup. Beritahu bahwa itu tidak diminta, jangan dihebohkan. Seperti RPL, kapan dikumpul dan sebagainya. Apakah sudah ada permintaan mengumpul di dalam grup Bapak Ibu? Belum kan? Instruksinya hanya siapkan. Berarti siapkan. Nah, kapan akan dikumpul? Ada yang tanya memang di Japri, minggu ini akan dikumpul. Jadi siapkan saja ketika dikumpul, Bapak Ibu tinggal upload. Bagaimana cara buat RPL? Nah, link Zoom sudah di apa namanya? YouTube sudah diberikan. Bapak Ibu bisa bertanya juga dengan teman-teman yang sudah PPG. Di YouTube banyak. Siapkan Bapak Ibu. Begitu ya. Kalau kami bilang kami tidak punya energi lagi Bapak Ibu untuk menjelaskan detail satu persatu, itu benar Bapak Ibu. Tapi kami nggak boleh ngomong gitu ya Bapak Ibu ya. Karena kondisinya tugas negara begitulah istilahnya. Nah, tapi yang harus Bapak Ibu syukuri adalah Bapak Ibu ini adalah mahasiswa terpilih yang muncul di ujung waktu. Yang seharusnya batch 4 ini nggak ada Bapak Ibu. Jadi harusnya Bapak Ibu ini adanya nanti di batch 1 2026. Tapi anggaran disetujui dan di ujung-ujung akhir inilah muncul PPG batch 4. Jadi seluruh Indonesia PPG batch 4 ini serba mendadak Bapak Ibu. Nah, jadi itu harus disyukuri. Lalu karena PPG ini adalah hasil akhirnya adalah sertifikat, ya kan? Yang sertifikat ini akan bermanfaat untuk Bapak Ibu yang akan menambah kesejahteraan Bapak Ibu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu yang harus memahami dan tidak melewati setiap poin-poin dan tugas-tugas. Begitu ya. Jadi setiap instruksi kami yang ada di grup jangan abai. Jadi sampai akhir Januari Bapak Ibu tolong fokus dulu di grup PPG. Jangan dulu gonta-ganti profil, jangan dulu gonta-ganti nomor sampai sertifikat berada di tangan Bapak Ibu. Oke ya Bapak Ibu. Ada banyak hal sebenarnya ingin saya sampaikan terkait tata tertib supaya Bapak Ibu tidak bingung, tapi nanti lagi sambil Bapak Ibu bertanya kita akan sampaikan. Nah, sekarang saya akan kasih tahu dulu Bapak Ibu terkait dengan profil kita di PPG supaya Bapak Ibu tahu bahwa Bapak Ibu ini adalah mahasiswa-mahasiswa hebat yang disiapkan untuk melanjutkan tongkat estafet mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, simaklah Bapak Ibu. Jadi ini visi PPG kita Bapak Ibu. Nah, apa itu dia? Menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi dalam bidang pendidikan profesi guru yang unggul untuk mengintegrasikan TPACKR, Technological, Pedagogical, Content Knowledge Religious, untuk menghasilkan lulusan yang profesional dan berkarakter rahmatan lil alamin. Nah, seperti apa itu lulusan yang profesional? Nih, Bapak Ibu, profil kita. Ini profilnya seluruh Indonesia sama nih Bapak Ibu. Lulusan PPG merupakan guru yang menguasai materi ajar, berkarakter, dan berkepribadian Indonesia, menginspirasi dan menjadi tauladan, memiliki penampilan mempesona, berwibawa, tegas, ikhlas, dan disiplin yang mampu mendidik, membelajarkan, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terkini dan masa depan. Bayangkan Bapak Ibu, di diri Bapak Ibu harus ada semua ini Bapak Ibu.
menguasai materi ajar, ya kan? Di PPG nanti akan ada 30 hari untuk Bapak Ibu belajar terkait dengan materi-materi ini. Tapi mandiri, nanti saya jelaskan di LMS-nya bagaimana. Bapak Ibu dia diharuskan memiliki karakter dan berkepribadian Indonesia. Seperti apa kepribadian Indonesia? Nah, Bapak Ibu yang paling tahu ramah, ya kan, sopan dan sebagainya. Menginspirasi dan menjadi tauladan. Nah, ini yang tadi saya sebut, menginspirasi dan menjadi tauladan. Saya ter apa ya, ada kemarin di kelas Bu Zahra, fikih. Ibu Zahra sudah ngomong, tolong ganti profil siapa ya nama artis Koreanya ya, ditulis di dalam grup itu. Itu dia pakai nama profil artis Korea. Nah, saya juga tegur langsung ada yang foto profilnya juga artis Korea. Namanya pun pakai bahasa Korea. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu akan menjadi inspirasi dan tauladan bagi peserta didik Bapak Ibu. Jadi, bukan tidak boleh Bapak Ibu memiliki hobi yang Bapak Ibu sukai, tapi munculkanlah kewibawaan, kepribadian sebagai guru profesional yang menginspirasi tadi itu di awal, di muka. Jangan Bapak Ibu tonjolkan yang sesuatu yang akan membuat siswa-siswi Bapak Ibu terpengaruh hal-hal yang negatif. Begitu. Jadi, mulai detik ini, karena Bapak Ibu akan jadi guru-guru profesional, profil Bapak Ibu, foto diri Bapak Ibu, setiap kata-kata dan tindak tanduk Bapak Ibu mencerminkan tauladan bagi peserta didik Bapak Ibu. Begitu ya. Seperti tadi yang Pak Dekan sampaikan, saya lupa detailnya gimana, tapi intinya kurangi joget-joget dan segala macam. Walaupun tidak nyambung kesannya, tapi itu sangat mempengaruhi Bapak Ibu. Begitu ya. Jadi itu harapannya, karena Bapak Ibu dianggap setelah lulus nanti adalah guru profesional. Yang harapan dari Menteri Agama atau Direktorat PAI atau Direktorat GTK Madrasah ketika meloloskan kegiatan ini, harapannya adalah Bapak Ibu dapat menjadi penyambung estafet untuk mendidik putra-putri Indonesia di seluruh Indonesia. Begitu. Bukan hanya untuk mendapatkan tunjangan tambahan yang membuat apa namanya kesejahteraan Bapak Ibu meningkat, tapi juga semoga dapat membuat peserta didik Bapak Ibu terinspirasi dan ikut meneladani karakter baik Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi itu harapannya. Jadi ada banyak hal di dalam PPG sebenarnya yang kalau dimaknai dengan seksama, Bapak Ibu akan memiliki apa yang disebut di profil ini. Walaupun prosesnya mungkin akan panjang. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. CPL, program studi. Apa itu CPL Bapak Ibu? Capaian pembelajaran lulusan. Kami berharap Bapak Ibu memiliki semua capaian ini dalam diri Bapak Ibu ketika lulus nanti. Nah, apa aja dia CPL-nya itu Bapak Ibu? Ini dia. Yang pertama, mampu melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik profesional yang mempesona. Berarti ini kan mengajar ya, Bapak Ibu mampu mengajar dengan karakter-karakter yang tadi disebut di awal. Nah, tawazun, tawasud, ikhlas, dan sebagainya. Lalu, Bapak Ibu memiliki pola pikir dan struktur keilmuan serta materi ajar yang berkategori advance material. Ini mempengaruhi Bapak Ibu dalam membuat modul ajar. Jadi saat Bapak Ibu membuat modul ajar, saat Bapak Ibu memilih tujuan pembelajaran dan sebagainya, Bapak Ibu diharapkan menguasai pola pikir ini. Nah, begitu. Karena Bapak Ibu tidak akan ada dosen yang mengajar Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan ada modul ketiga, namanya modul pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, di situ Bapak Ibu akan diasah kemampuannya. Begitu. Berikutnya, mampu merumuskan indikator capaian pembelajaran pada kategori berpikir dan berkinerja tingkat tinggi, atau kalau dalam zaman sekarang disebut dengan HOTS, High Order Thinking Skill.
Itu muncul nanti di modul ajar Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu praktikkan saat UKIN. Berikutnya, mampu merancang pembelajaran dengan menerapkan prinsip memadukan pengetahuan dan keterampilan yang terkait materi ajar. Nah, ini nanti Bapak Ibu akan dalam pembuatan modul ada model-model pembelajaran yang Bapak Ibu diharapkan menguasai. Ada PBL, PJBL, TPACK, Deep Learning, DBL, dan sebagainya. Lalu, mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik, bermakna, transformatif dengan menerapkan ragam model. Nah, sama seperti yang tadi saya sebut. Mampu mengevaluasi masukan, proses, dan hasil pembelajaran. Ini artinya Bapak Ibu mampu membuat evaluasi pembelajaran yang akan juga dinilai di UKIN. Yang terakhir, mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional melalui refleksi diri, pencarian informasi baru, penelitian, publikasi, dan karya inovasi. Nah, kalau Bapak Ibu teliti dengan baik, ke semua aspek ini itu ada di dalam pembelajaran PPG nanti dan juga ada di dalam RPL yang akan Bapak Ibu hadirkan ke saya dalam minggu ini. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi, eh, tolong dicamkan baik-baik. Kami berharap seluruh dosen di IAIN Langsa, seluruh pelaksana PPG di seluruh Indonesia berharap bahwa Bapak Ibu memiliki seluruh apa yang tadi kita sebutkan di sini dalam jiwa Bapak Ibu. Jika selama ini sudah ada, maka tinggal diasah untuk terus dibuat semakin bersinar. Jika selama ini belum ada dan beruntung mendapatkan kesempatan PPG ini, maka asahlah. Amal jariahnya panjang, Bapak Ibu. Baik. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, cukup dicatat dulu. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Nah, oke, saya stop share dulu. Saya akan jelaskan yang berikutnya terkait dengan pedoman akademik. Oke. Terkait tanggal-tanggal penting di PPG, saya akan fotokan dan sudah difotokan sebenarnya dan sudah ada di dalam grup. Bapak Ibu silahkan catat tanggal-tanggal tersebut. Catat, buat di kalender Bapak Ibu atau Bapak Ibu buat kalender khusus PPG selama 2 bulan ini. Bapak Ibu ingat dan catat tanggal-tanggalnya untuk memudahkan Bapak Ibu menyelesaikan tugas-tugas. Begitu. Nanti kalau ada waktu kita akan share kembali. Nah, saya akan fokus dulu untuk menjelaskan ke Bapak Ibu terkait dengan alur PPG kita. Begitu ya. Terkait tanggal itu fleksibel Bapak Ibu, kadang ada perubahan dari pusat yang akan kami kabari juga. Nah, tapi ini alurnya yang sama di seluruh Indonesia mulai dari batch 1 sampai sekarang. Baik. Jadi kalau Bapak Ibu mau melihat, ini bukunya asli langsung, tidak saya jadikan PPT karena bahannya sangat banyak. Jadi Bapak Ibu cukup dengarkan baik-baik, lihat poin-poinnya. Nah, kita mulai dari orientasi akademik Bapak Ibu. Media 30 orientasi akademik. Sebelum orientasi akademik, Bapak Ibu itu sudah diminta membuat RPL. Kita lihat apa itu RPL Bapak Ibu. Coba lihat Bapak Ibu. Ini kurikulum PPG Bapak Ibu. 36 SKS itu diselesaikan dalam waktu 40 hari, ya kan? Atau 3 SKS terakhir ini Bapak Ibu, ini 3 SKS terakhir ini 9 SKS terakhir ini diselesaikan hanya dalam waktu 1 bulan. Bayangkan Bapak Ibu harus menjadi guru profesional dengan modal 9 SKS itu hanya di waktu 1 bulan. Yang dimulai dari hari ini. PM01 modul profesional. Harusnya hari ini Bapak Ibu sudah bisa mengakses LMS dan mengerjakan tugas di modul profesional. Nanti kita buka LMS-nya. Nah, sebelum itu Bapak Ibu apa yang harus dikumpulkan ini? Nah, ini yang Bapak Ibu tanyakan kemarin. Apa itu RPL, gimana dan sebagainya. Sebenarnya saya berharap tidak ada pertanyaan karena apa itu RPL, apa-apa aja isi RPL. Kenapa? Karena ini PPG-nya sudah batch 4. Harusnya Bapak Ibu yang aware dengan PPG, Bapak Ibu harusnya tahu bahwa saya akan ada kemungkinan dipanggil karena GTK Madrasah akan menghabiskan seluruh guru
yang TMT-nya itu sebelum Juli 2002 ya sebelum Juli 2023. Jadi Bapak Ibu yang TMT-nya sebelum Juli 2023 itu semua akan di PPG-kan. Dan kemarin itu disampaikan bahwa yang paling banyak itu adalah guru swasta. Jadi harusnya kalimat, wah saya terkejut dipanggil PPG itu ndak ada. Harusnya Bapak Ibu sudah bersiap diri dipanggil ataupun tidak dengan asumsi tadi untuk PPG. Apa yang harus Bapak Ibu persiapkan? Nah ini wajib ini Bapak Ibu, ini wajib dipersiapkan. Coba Bapak Ibu lihat SKS-nya berapa. 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 3. Berapa itu Bapak Ibu? 24 tambah 3, 27 SKS. Ini SKS-nya paling gede Bapak Ibu. Kalau nilai Bapak Ibu B aja semua untuk kelima mata pelajaran ini, Bapak Ibu sudah tidak lulus. Artinya, kalaupun Bapak Ibu lulus UKIN ataupun lulus UP, di PD Dikti Bapak Ibu tidak eligible, tidak diboleh diluluskan. Kenapa? Karena IPK-nya di bawah 3. Sehingga harapan kami semua adalah RPL 1, pengembangan kompetensi pedagogik. Apa itu pengembangan kompetensi pedagogik? Saya sudah jelaskan di dalam YouTube dan Bapak Ibu harusnya sudah menonton tutorial YouTube-nya. Pengembangan kompetensi pedagogik itu isinya semua adalah SK. Baik itu SK tugas mengajar atau SK mengajar. SK jam mengajar. Selama berapa tahun? 6 tahun terakhir. Dimulai dari sebelum Bapak Ibu menjadi mahasiswa PPG. Karena Bapak Ibu menjadi mahasiswa PPG di semester ganjil 2025, 2026, maka Bapak Ibu mulai mengumpulkan SK dari semester genap 2025, 6 tahun ke bawah. Mohon dicerna baik-baik, jangan lagi bertanya, itu tahunnya berapa-berapa aja ya, hitung sendiri Bapak Ibu. Nah, itu SK, hanya SK mengajar. Oke? Caranya sudah diajarkan. Kalau Bapak Ibu mau tahu lebih detail, lebih rapi, lebih telaten dan sebagainya, di YouTube banyak Bapak Ibu. Setiap orang punya cara-cara yang berbeda untuk mengupload dan untuk membuat yang rapi. Silahkan Bapak Ibu buat serapi mungkin agar mudah dinilai oleh dosen. RPL 2, menyusun perangkat pembelajaran. Apa itu isinya? Isinya itu adalah RPP, lengkap, sesuai kurikulum. Paham ya? Kalau kurikulumnya kurikulum merdeka, berarti modul ajar lengkap sampai LKPD. Kalau Bapak Ibu kurikulumnya KTSP, berarti sesuai dengan RPP KTSP. Kalau kurikulumnya itu kurikulum K13, berarti RPP-nya RPP K13. Semoga tidak ada lagi pertanyaan, Bu, kami harus buat kurikulum yang mana? Sesuai tahun ajaran dan kurikulum di sekolah masing-masing. Oke, Ibu, kemarin saya banyak ngeprint, tapi saya nggak ada nge-scan, nggak ada simpan dan sebagainya. Itu teknis, jangan ditanyakan. Yang kami minta adalah silahkan dikumpul. Gimana caranya, terserah Bapak Ibu. Ibu, saya pilih mapelnya Quran Hadis. Sebelumnya saya ngajar bla 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 dan sebagainya. Ya, enggak apa-apa, namanya RPL. Rekognisi Pembelajaran Lampau. Apapun yang Bapak Ibu miliki lampau, sebelum Bapak Ibu menjadi mahasiswa PPG, upload. Paham ya? Lalu Bapak Ibu, pengembangan kompetensi eh, profesional. Nah, kemarin sudah dijelaskan apa ya isinya ini pengembangan kompetensi profesional? Ada yang tahu Bapak Ibu? Sertifikat. Bapak Ibu ikut kegiatan apa? Ada sertifikatnya upload. Nah, ada kriterianya di situ. Sertifikatnya itu berapa JP. Lalu selama berapa tahun tetap. Ini semuanya Bapak Ibu yang kita bahas 6 tahun terakhir. Pengelolaan administrasi pembelajaran, apa yang harus diupload? Bapak Ibu selama jadi guru, administrasi dalam belajar apa aja?
Bapak Ibu mengajar, berarti ada RPP. Bapak Ibu melakukan penilaian, berarti ada instrumen penilaian. Bapak Ibu melakukan ada hasil penilaian dan sebagainya. Nah, ada contohnya juga. Silahkan dicari tahu. 6 tahun terakhir juga. Boleh nggak Bu dalam satu SK 6 tahun terakhir? Boleh nggak per SK? Disesuaikan. Sesuai dengan maunya kepala sekolah Bapak Ibu masing-masing. Gimana baiknya? Inovasi pembelajaran. Nah, inovasi pembelajaran ini bisa berbentuk PTK, bisa berbentuk modul ajar modul ajar, bisa berbentuk PPT pembelajaran, bisa berbentuk video pembelajaran dan sebagainya. Setahun satu. Berarti kalau 6 tahun terakhir berarti ada 6 buah. Begitu ya. Apanya yang 6 buah? Inovasinya. Kalau setahun ada 2 video, ya upload aja nggak apa-apa. Kalau tidak ada sama sekali, jangan diada-adain. Tapi semua ada penilaiannya Bapak Ibu. Jadi kalau paling banyak, paling lengkap, maka nilainya A semua. Tapi kalau tidak, bisa jadi di bawah itu. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi terkait hal ini, saya berharap tidak ada pertanyaan lagi RPL, karena sudah dibuat satu YouTube khusus terkait RPL untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu. Silahkan dipersiapkan dalam minggu ini ketika saya share link untuk mengupload RPL, mohon langsung diupload. Bagaimana cara uploadnya? Bapak Ibu buat dulu di di laptop Bapak Ibu. Nah, kan Bapak Ibu punya email ya. Nah, email Google, buka Google Drive-nya, simpan di dalam Google Drive. Ibu, gimana cara buka Google Drive, gimana dan sebagainya? Belajar Bapak Ibu. Jangan cari calo ya Bapak Ibu, yang nanti Bapak Ibu akan kewalahan ketika tidak bisa diakses Google Drive-nya. Belajar sendiri. Bapak Ibu masih muda-muda kok. Belajar, cari teman, cari tahu kemana aja. Kalau 2 bulan ini maksimalkan belajar, jangan gunakan calo. Karena kalau Bapak Ibu mau tahu, biaya Bapak Ibu ke kami itu hanya 800.000 per orang. 800.000 itu 300-nya sudah untuk UKIN, 200-nya sudah untuk UP, 75.000-nya sudah untuk biaya LMS, 75.000-nya untuk induksi, 25.000-nya untuk biaya LMS. Sisa 200.000 itulah yang kami kelola sedemikian rupa sehingga Bapak Ibu bisa terima sertifikat di tangan Bapak Ibu. Jadi bayangkan Bapak Ibu hanya dengan biaya 800.000 yang diberikan pemerintah untuk beasiswa Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu pakai calo yang biayanya jutaan. Itu sangat tidak worth it Bapak Ibu. Ya, jadi mohon kami dihargai sedemikian rupa dengan cara apa yang diminta Bapak Ibu kerjakan dengan amat sangat maksimal. Oke, Bapak Ibu. Nah, terkait modul profesional, pedagogik, dan pengembangan perangkat pembelajaran, ini dimulai dari hari ini dan 10 hari ke depan. Modul profesional dimulai dari tanggal 24, berarti sampai 10 hari ke depan. Hitung saja dan lihat jadwalnya di LMS. Modul pedagogik baru bisa diakses kalau modul profesional selesai. Jadi jangan main-main ya Bapak Ibu. Nanti ajalah modul profesionalnya saya kerjakan. Oh, kalau begitu Bapak Ibu yang rugi. Kali ini Bapak Ibu, saya berkomitmen karena kami sedang hektik buat sertifikat batch 3. PPG kami juga sedang akreditasi untuk keberlangsungan PPG kita, terutama untuk sertifikat Bapak Ibu nanti. Jadi kami sedang hektik. Kalau dulu itu kami warawiri setiap jamnya untuk mengingatkan Bapak Ibu segera selesaikan modul profesional, segera, 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 dan segera, segera begitulah. Itu melelahkan Bapak Ibu. Jadi karena Bapak Ibu masih sangat muda-muda, tolong catat tanggal-tanggal untuk modul-modul ini, selesaikan sebelum waktunya. Jangan di ujung-ujung waktu, jangan di injury time. Ingat Bapak Ibu, kalau modul profesional tidak selesai tepat waktu, Bapak Ibu tidak bisa lanjut modul pedagogik. Kalau modul pedagogik juga tidak selesai tepat waktu, Bapak Ibu tidak bisa lanjut modul pengembangan perangkat pembelajaran. Kalau tidak selesai juga modul pengembangan pembelajaran, Bapak Ibu tidak bisa kami daftarkan UKM PPG, alias tidak ikut UP, tidak ikut UKIN, alias tidak lulus.
Paham ya? Jadi, bukan kami yang tidak mau mendaftarkan, bukan kami juga yang tidak mau meluluskan, tapi semuanya sistem secara nasional terpusat. Begitu. Jadi, kalau Bapak Ibu tidak lulus di modul profesional, tidak lulus di modul pedagogik dan sebagainya, otomatis tidak bisa kami klik untuk kami daftarkan ke UKM PPG. Begitu Bapak Ibu. Oke. Terkait dengan sebentar. Oke. Terkait dengan modul-modul ini sudah sekilas. Nah, ini dia penilaian RPL Bapak Ibu. Kalau paling lengkap Bapak Ibu bisa 4 nilainya. Paling lengkap tuh artinya lengkap 6 tahun terakhir itu diminta dan berarti itu ada semua, maka nilainya 4. Kalau hanya 5 nilainya 3,75. Kalau nilainya, kalau hanya ada 4 tahun, 3,5. Kalau hanya ada 3 tahun, 3,25. Begitu seterusnya Bapak Ibu. Jadi, jangan pikirkan ini, tapi pikirkan lengkapi selengkap-lengkapnya. Karena Bapak Ibu kan udah ngajar di 6 tahun ke atas kan? Pasti ada SK-nya. Jadi mau tidak mau, cari kalau memang nggak ada selama ini. Scan, lalu upload. Begitu. Termasuk juga RPP dan sebagainya. Oke, Bapak Ibu. Jadi, apa lagi ya yang mau saya bahas supaya Bapak Ibu, hmm, sebentar. Oke, sepertinya cukup untuk ranah RPL. Oke, sebelum saya lanjut ke LMS, saya akan buka sesi tanya jawab dulu untuk 5 orang penanya saja. Oke, nah sebentar. Oke, boleh mewakili mapel ya. Jadi setiap mapel saya pilih satu orang. Sebentar Bapak Ibu. Saya lihat dulu kita ke galeri. Baik, ini yang raise hand memang mau nanya ya? Oke, saya berikan Bapak Ibu berbicara sebentar ya. Oke, Bapak Ibu. Ini yang raise hand mau nanya? Saya Bu, saya Enggak, mau bertanya Ibu, boleh? sebentar. Bapak Ibu, yang raise hand ini mau nanya atau enggak ya? Tahu yang raise hand tahu nggak Bapak Ibu? Raise hand itu Bapak Saya Ibu mau tanya tengok Ibu. di layar. Iya sebentar, sabar Bapak Ibu. Mm-mm. Saya hanya izinkan satu-satu yang bertanya. Semoga mewakili pertanyaannya. Dan per mapel. Urut dari materi apa dulu, Bu, yang mau tanya biar biar enak, Bu. Oke. Tadi kan ada duluan ngomong Ibu Karnita tadi dari mapel apa? Iya, iya. Saya dari Mapel Vicky, Bu. Oke, berarti Vicky diwakili oleh Ibu Karnita ya. Semoga pertanyaannya cukup Ya, mewakili. Lalu dari mapel akidah siapa yang mau nanya? Saya Ibu Siapa itu saya itu? Ibrahim Laka. Ibrahim Laka. Ibrahim Oke, boleh. ya, Saya pegang dua nama ya. Udah berarti dari Vicky udah, dari akidah udah. Quran hadis. saya Ibu. Kalau nggak yang lain nggak mau bertanya, saya nanti mau tanya Ibu. Oke, Bapak Abdul Hanan. Lalu Ya. dari SKI. Saya Bu, Siapa itu saya? saya Bahriah SKI. Oke, boleh ya. Dari 4 nama ini dulu yang bertanya, yang lain mohon silent dulu, oke? Silahkan Ibu Kar, mana tadi? Ibu Karnita. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, puji syukur pada Allah, salawat pada Nabi. Terima kasih Ibu sebagai pemateri yang telah memberikan begitu banyak materi ya. eh Barangkali saya singkat saja Ibu pertanyaannya, karena kalau yang bagian lain tentang RPL bagian lain, karena untuk saya barangkali sudah cukup jelas seperti apa. Hmm. Cuman bingungnya Ibu, karena kan saya ditugaskan sebagai kepala madrasah.
di salah satu madrasah swasta yang berada di pojok Aceh Selatan, Ibu. Dari Madrasah Aliyah Swasta Jabar Rahmah. Iya, terus? Jadi yang menjadi pertanyaan saya, Ibu, eh, saya bertugas sebagai kepala madrasah. Saya kan tidak mengajar ini, Bu. Jadi bagaimana solusinya, Ibu, untuk memenuhi RPL tersebut? Sedangkan di RPL untuk kompetensi yang keduanya itu tentang perangkat pembelajaran, itu kan yang dinilai adalah perangkat pembelajaran. Mm-mm. Nah, barangkali itu saja, Ibu, dari saya. Mohon penjelasannya. Mudah-mudahan ada jalan keluarnya untuk itu supaya karena kami tidak ada perangkat pembelajaran jadinya nanti apakah nilainya tidak mencukupi atau ya seperti itu barangkali. Demikian Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu berarti sebelum menjadi kepala madrasah tidak pernahkah mengajar sama sekali? Pernah mengajar Ibu. Maksud saya kan dari 2022 saya udah diangkat menjadi kepala madrasah. Seperti ini, 2019 saya sudah diangkat jadi kepala madrasah, tapi pada saat itu saya mengajar. Terus Mm-mm. 2022 sampai sekarang saya tidak pernah mengajar lagi. Itu bagaimana, Ibu? Oke, baik Bapak Ibu saya jawab dulu ya satu-satu. Bagi yang Iya, baik. berkasus sama seperti Ibu Karnita, bagi yang kasusnya sama seperti Ibu Karnita, kalau untuk SK boleh silahkan upload saja SK Kepala Madrasah. Oke, kalau sertifikat juga upload saja sertifikat kompetensi Ibu selama menjadi Kepala Madrasah. Oke, oke. Kalau inovasi juga sebaiknya harusnya juga ada kan inovasi sebagai kepala madrasah apa juga sebaiknya diupload. Iya, Nah, untuk perangkat pembelajaran berarti mau tidak mau supaya ibu bisa dinilai, ibu karena sekarang sudah memilih mapel fikih, eh, iya. ibu harus buat berarti Oh iya, baik, begitu. baik. Kalau misalnya sebelumnya karena RPL berarti kan tinggal mengupload apa yang sudah ada, ya kan? Iya, Berhubung ibu baik. sama sekali tidak punya, berarti ibu harus mengadakan mau tidak mau karena akan Iya, dinilai begitu. Jawabannya baik, itu baik, saja. baik. Oke, clear ya Ibu ya? Baik, Ibu. Terima kasih, Oke. Ibu. Baik. Ini mungkin pertanyaannya akan sama juga. Ibu, kalau nanti saya yang buat perangkat pembelajaran, kan saya kepala sekolahnya yang tanda tangan siapa? Nah, Iya, oke. Ini pertanyaannya akan sama bagi yang lain. Yang tanda tangan, karena ini madrasah, kepala madrasah biasanya ada kepala yayasan kan? iya, iya. Yang tanda Ada tangan adalah kepala ketua yayasan. yayasan. Iya, oke. Baik, Tuh, ya. Semoga tidak ada pertanyaan kepala yayasannya baik, susah dijumpai. Nah, baik. gitu ya. Cari kalau kepala yayasan tidak bisa dijumpai, cari Insya Allah mudah pengawas. dijumpai, Ibu. Oke, aman berarti. Baik. Berikutnya, Oke, tadi baik. siapa tadi? Mantap, terima kasih, Ibu. Tadi akidah ya? Siapa tadi? Iya, Nah, tidak. iya akidah. Oke, boleh. Ibu Bahriah ya? Enggak, Oh, SKI saya, bukan. Bu. Pak Ibrahim, Saya Ibrahim lupa. Laka. Saya Ibrahim Silakan, Laka. silakan, 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 Bapak. Dan baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di atas kesempatan yang diberikan oleh pemateri, masih saja yang ingin saya tanyakan terkait dengan RPL tentang penilaian dan pedagogik. Yang pertama adalah tadi pemateri menyampaikan bahwa nanti untuk mendapatkan nilai yang paling tinggi itu adalah nilai SK 6 tahun terakhir. Sedangkan bagaimana dengan orang teman-teman atau kita yang SK-nya kurang dari 6 tahun? Apakah itu nilainya dikurangi atau tetap sama? Karena mungkin kita adakan SK yang kemudian kita belum hadiri atau belum jadi guru. Oke. Terus kedua adalah tentang penilaian. Terkait dengan penilaian itu, apakah nilai yang kita upload nanti itu adalah ujian anak-anak nilai hariannya saja atau semua nilai dari penilaian akhir semester atau bagaimana? Itu saja. Mungkin mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, bagi yang memang mengajarnya itu belum genap 6 tahun. Itu kan, Pak Ibrahim? Berarti Ya, Pak ya. Ibrahim berapa tahun udah mengajar? Berpengaruh nilainya. Ya, saya sudah 4 tahun, 4 tahun 4 lebih. tahun. Oke, berarti yang ada itu yang diupload. 4 tahun itu yang diupload.
Ya, maksudnya pertanyaannya apakah berpengaruh dengan nilai yang 6 tahun yang kita sebut nilainya? Terkait pengaruh atau tidak untuk Bapak Ibu yang masa kerjanya 4 tahun terakhir, kami akan melihat masa kerja Bapak Ibu di LMS. Yang masa kerjanya 20 tahun, kalau mengupload hanya 4, maka nilainya berkurang. Paham ya? Kalau Bapak Ibu yang memang masa Ya, kerjanya 4 tahun dan mengupload 4 tahun, berarti ya nilainya full. Bisa dipahami? Ya. ya, bisa. Berarti tergantung dari SK yang kita upload di LMS ya, Bu ya. Terkait masa kerja Bapak Ibu ya, di LMS kan ada masa kerja ya, Bapak Ibu Ya. masa kerjanya 20 tahun, 4 tahun dan sebagainya, itu ada di data kami. Jadi kalau Bapak Ibu masa kerjanya 20 tahun, tapi yang diupload cuma 4 SK, berkurang dong nilainya. Gitu. Tapi kalau Bapak Ibu yang memang mengajarnya cuma 4 tahun, ya upload semua yang ada itu. Berarti nilainya full. Begitu. Cukup bisa dipahami? Ya. Ya, bisa. Oke. Terkait dengan penilaian poin 4 ya, RPL poin 4. Nggak jawab pun. Yang pertama yang diminta itu adalah SK dari kepala sekolah. Kepala sekolah menerangkan bahwa Bapak Ibu telah memenuhi administrasi pembelajaran, melaksanakan penilaian, melaksanakan jurnal siswa, melaksanakan ujian dan sebagainya. Nah, sebagai bukti dari SK kepala sekolah tersebut, silahkan lampirkan bukti penilaian. Salah satu saja, nggak harus semua. Paham ya? Misalnya Ulang, Bapak, Ibu Suaranya. bisa diulang, Bu, soalnya tadi suara Ibu hilang. oke, baik. Begini, yang diminta di RPL nomor 4 itu adalah SK kepala sekolah yang menerangkan administrasi Bapak Ibu sebagai guru. Begitu. Jadi, kepala sekolah menerangkan bahwa Bapak Ibu telah melengkapi administrasi selama 6 tahun terakhir, misalnya. Bapak Ibu melengkapi proses penilaian. Ini yang gugup siapa ya? Minta tolong yang tidak berkepentingan di mute dulu teman-teman biar ibunya fokus. Oke, saya mute dulu semua ya. Mohon jangan di Ya, unmute. Oke. Jadi, Bapak Ibu yang diminta itu adalah SK Kepala Sekolah yang menerangkan kegiatan administrasi Bapak Ibu di sekolah, ya kan? Lalu, apa bukti dari SK tersebut? Silahkan lampirkan. Kalau ya penilaian, berarti penilaian Bapak Ibu di ruang kelas. Boleh penilaiannya akhir semester, tengah semester, apapun boleh. Apakah harus semua? Dipilah-pilah aja, nggak usah semua. Begitu. Kalau misalnya Bapak Ibu kepala sekolah menerangkan bahwa Bapak Ibu melakukan proses pembelajaran, membuat jurnal kelas. Bapak Ibu punya catatan jurnal kelas, catatan tentang siswa. Berarti silahkan difoto, di-scan, atau di PDF-kan, upload sebagai bukti. Jadi keterangan kepala sekolah itu disertai bukti dari Bapak Ibu. Begitu. Oke, cukup ya Pak Ibrahim? Bisa dipahami maksudnya? Oke, lanjut ke yang berikutnya. Tadi siapa ya? Saya lupa, Pak. Itu Ibu, saya Ya, mau siapa cuman tadi ya? mau, nah Ibu, yang poin Maaf, 4 tadi Bu. tadi siapa? Oh, Pak silakan Hanan silakan. ya, Quran hadis. Oh iya. Iya, kan bapaknya pun lupa ada yang nanya tadi. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini Bu, kami mau nanya bagaimana jika pada 6 tahun terakhir itu kami itu tidak mempunyai sertifikat gitu. Bagi RPL kan harus ada sertifikat dan semacamnya. Jadi bagaimana kalau salah satu dari guru semuanya ini ada yang tidak mempunyai sertifikat begitu Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah di RPL ini semuanya memang harus menyertakan video? Itu katanya ada yang wajib, ada yang tidak, hanya slash dan semacamnya. Kami kurang kurang paham di situ Ibu. Terima kasih. Oke, baiklah. Sebentar. Apakah bisa didengar tadi Ibu? Bisa, bisa. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya ulangi ya. Sepertinya RPL ini tidak ada habisnya ya. Iya Bu. Baik. Ada yang nanya, kasihan Bu. Nah, oke. Coba dilihat ini layarnya.
Inovasi pembelajaran. Tersedia dokumen. Tengok itemnya salah satu dari surat keterangan tentang membuat modul, membuat pedoman praktikum, membuat PTK, membuat video pembelajaran. Setiap tahun selama kurang lebih 6 tahun. Apa ini maksudnya Bapak Ibu? Coba ada yang mau menjelaskan nggak ini? Ini bagaimana cara memahami kalimat ini, Bapak Ibu? Ada yang mau angkat tangan? Ibu, ini maksudnya begini. Nah, Ini Bu, coba Oh, Bu. berarti setiap 1 tahun Ini salah minimal satu satunya. video, Ibu. gimana Bapak? Coba diulang. Berarti dalam 1 tahun minimal ada satu video yang Yes, terupload. betul. Terus apa lagi? Berarti kalau total 6 tahun berarti 6 video minimal ini. Tidak harus semua video. Coba pahami Ya, kalimatnya. betul. Tidak harus Minimal satu video. di antara 6 tahun itu kemungkinan misalkan ya Bapak Ibu mungkin bisa mengupload satu video di selama 6 tahun itu satu atau dua video yang diupload. Tidak seharusnya tidak dari tahun pertama kita ngajar sampai dengan tahun ke-6-nya kita ngajar. Mungkin begitu Bu. Bu, izin Bu, itu harus video ya Bu. Modul apa salah satu modul? Ini Bu, ini Bu, Oh, ini ini sih, Bu. Bu. Coba saya mau Izin. Aduh, Saya mau Bapak Ibu, jelaskan, baru mau satu terangkan, kalimat mau saja terangkan. sudah Ya Bu, beda-beda saya mau terangkan, penafsirannya. mau terangkan nih Bu. Jadi maksudnya itu Hmm? dalam itu tersedia. Yang pertama itu modul. Kalau ada modul boleh Kita masukkan. kita tengok lagi. Yang kedua itu membuat pedoman praktikum. Salah Kalau satu memang itu tidak ya. ada laporan, bisa dimasukkan. Selanjutnya membuat ketika kalau ada masukkan. Membuat video, jadi nggak mesti hanya video. Selama 6 tahun itu maksimal. Jadi kata-kata maksimal itu paling banyak. Jadi mungkin dalam 2 tahun ada video satu. Dalam tahun selanjutnya masukkan modul satu. Dalam selanjutnya lagi membuat pedoman praktikum. Jadi Membuat kalau ada di video negara kita ada 4 pembelajaran item tiap itu, tahun jadi bisa selama kita 6. masukkan. Berarti kan Masukkan benar video 6 semua. video. Salah satu kalau ada video itu masukkan satu video. Kalau nggak ada video lain ya masukkan yang lain yang ada mengenai modul. Ya, betul sekali itu. Modul gitu. Itu maksud saya, masuk pemahaman saya. Iya, itu. Maka Itu pada saat pahami itu yang terakhir kena. Teman-teman pahami yang terakhir. Membuat video pembelajaran tiap tahun selama 6 tahun. ya kalau membuat video Itu yang jadi terakhir tuh. kan Pahami ya yang itu. Bukan hanya membuat videonya saja, itu semuanya, salah satu semuanya Iya. setiap waktu. Video. Yang sesuai dengan hanya pembelajaran video itu itu. tentunya Mohon itu. izin. Iya, nggak semua. Mohon izin nggak juga mesti menambahkan. semua. Oke, Bapak Ibu. Baru satu kalimat saja. Bapak Ibu sudah berdebat panjang kali lebar. Ya. Oke, Bapak Ibu, coba disimak baik-baik ya. Tersedia dokumen ini, Bapak Ibu. Itu maksudnya. Salah satu. Jadi kalau tahun 2025, kalau Bapak Ibu punyanya cuman video pembelajaran, udah dihitung satu. Tahun 2024, Bapak Ibu punya video, punya modul. Mau upload dua-dua boleh. Mau salah satu boleh. Udah, tahun 2024 udah selamat. Yang penting ada salah satu dari ini semua. Tahun 2023, Bapak Ibu cuma punya modul, nggak punya PPT, nggak punya video, boleh. Tahun 2022, saya cuma punya PPT, Bu. Boleh. Kan modul pembelajaran juga itu, tapi online. Tahun 2020, 20 berapa? 21, Bapak Ibu punyanya video lagi, boleh. Artinya, setiap tahun harus ada satu dari semua yang disebut ini. Ini kenapa suara saya membal ya? Bisa dipahami ya, Bapak Ibu? Siap. Mute dulu yang nggak berkepentingan, mute dulu. Jadi teman-teman. hanya satu. Tapi jangan diupload videonya aja. Dimulai dari surat keterangan dulu. Jadi, kepala sekolah itu mengeluarkan surat yang menerangkan bahwa Bapak Ibu memiliki inovasi pembelajaran. Bapak Ibu buat dalam tabel tahun 2025 punya video. Tahun 2024 punya modul. Tahun 2023 punya video lagi. Tahun 2022 punyanya PTK. Tahun 2021 punyanya PPT. Begitu.
cuman satu dokumen itu yang diupload, tambah bukti, apa buktinya? Kalau Bapak Ibu punyanya YouTube, linkkan ke YouTube, upload YouTube-nya, atau dilinkkan saja juga boleh. Kalau Bapak Ibu punya Google Drive, disimpan di PPT-nya, disimpan di laptop, supaya bisa diupload gimana? Upload ke Google Drive dulu, begitu. Udah guru saya di netto kantor tahu. Oke. Pertanyaannya sekarang, Bapak Ibu tahu Google Drive kan? Tahu Ibu, tahu. Tahu Ibu. Sekarang PR besarnya Bapak Ibu itu adalah berhubungan dengan Google Drive. Bapak Ibu harus belajar, setelah ini Dari belajarlah mana? untuk memahami Iya, Google iya, Drive, baik, Bu. Baik, Ibu. memahami, membuka akses dan menutup akses Google Drive, memahami bagaimana membuat link Google Drive dan mengupload ke link yang saya kasih. Itu poin penting Bapak Ibu, karena akan berhubungan dengan UKIN, akan lagi berhubungan dengan RPL, akan satu lagi berhubungan dengan saya lupa apa, tapi itu penting sekali Bapak Ibu. Jadi setelah Mic-nya selesai di-mute, ini oi. cari kawan yang Yang- paham internet, belajar Yang belum terkait fokus. Google Drive. Bagi yang belum paham, bagi yang sudah paham, alhamdulillah tidak ada masalah. Oke ya Baik, Pak Ibu. Abdul Hanan, selesai ya. Siap, Baik, siap, siap, yang Bu. terakhir tadi Ibu siapa ya? Terima kasih, Saya Bu. Ibu Baria, Oke, SKI. silakan Ibu, boleh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih belum dijawab. Mau bertanya Ibu sedikit saja kalau saya ya. Di sini saya mau tanyakan untuk isi dari RPL 01 dan RPL 04. Tadi saya sudah sedikit baca yang sudah dipaparkan oleh Ibu. Di situ ada beberapa yang hampir sama, bisa dibilang hampir sama ya. Ada masalah administrasi. Di RPL 01 juga masalah administrasi, di RPL 04 juga termasuk masalah administrasi. Apakah bisa RPL 01 dengan RPL 04 itu dijadikan menjadi satu, Bu? Enggak. Itu aja, Bu. Terima 02, kasih. Bu. Assalamualaikum 2 sama warahmatullahi 4. wabarakatuh. Jawabannya enggak boleh 2 sama 4, Bu. Ibu. Nggak boleh? Iya, karena akan mengaburkan cara penilai melihat RPL Bapak Ibu. Karena Jadi, nilai masing-masing itu SKS-nya 6 SKS kan? Jadi kalau digabung berarti cukup satu file untuk 12 SKS. Nanti yang kasih nilai yang bingung. Jadi semuanya dipisah. Jadi Bapak Ibu di Google Drive punya 5 file, 5 ya. folder. Sesuai dengan judul RPL-nya. RPL 1 perangkat pembelajaran. RPL 2 perangkat pembelajaran. Buat judulnya begitu. Di dalam folder itu ada 6 folder lagi sesuai tahun. RPP tahun 2025, RPP tahun 2024, RPP tahun 2023 begitu. Nah, di dalam tahun itulah Bapak Ibu upload RPP-nya. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi dibuat Berarti, serapi mungkin untuk memudahkan dosen dalam menilai Bapak Ibu. Begitu. berarti nanti kita untuk kita upload itu harus per tahun dari folder itu sendiri ya, Bu ya? Oh, iya, Berarti. jangan acak biar gampang dinilai. Ya. Begitu. Terima kasih, Bu. Baik. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, saya anggap selesai untuk pertanyaan RPL karena Satu semuanya lagi, Bu. ranah Bukan- teknis. bukan Bapak bertanya. Ibu bisa saling bertanya bukan di bertanya. grup dan Dikit lagi, nonton Bu. YouTube. Ingat Bapak Ibu belajar terkait Google Drive ya, jangan pakai calo. Siap. Itu penting sekali Bapak. Tadi sertifikat masih belum dijawab, Bu. Apa itu? Oh, sertifikat. Baik. Sertifikat. Iya. Terkait sertifikat. Kalau tidak ada sertifikat, Bu. bagaimana? Nah, nggak boleh jawabannya nggak ada. Kalau nggak ada berarti nilainya 0. Gimana dong? Harus ada ya, Bu ya? Harus ada. Misal begini, Bapak Ibu kan punya MGMP ya? Ya. Nah, kalau Bapak Ibu tidak punya sertifikat, jumpakan ketua MGMP. Bapak Ibu kan sering hadir MGMP. Itu per SK MGMP itu bisa dihitung 2 JP Bapak Ibu. Nah, minta surat keterangan atau minta sertifikat dibuatkan oleh pihak MGMP yang menerangkan bahwa Bapak Ibu menghadiri MGMP dengan JP-nya itu minimal 2 JP. Udah dapat satu sertifikat. Kalau Bapak Ibu MGMP-nya setiap semester ada, berarti kan udah lengkap tuh. Begitu dia, Bapak Ibu. Jadi sertifikat itu satu bisa melalui workshop, pelatihan, ikut seminar dan sebagainya. MGMP itu lebih penting sebenarnya karena disitulah Bapak Ibu menyamakan persepsi terkait mata pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan. Karena Bapak Ibu akan ngumpul sesama satu profesi kan.
satu mapel begitu. Jadi lebih bermanfaat itu sebenarnya begitu. Jadi itu solusi yang bisa saya kasih daripada membuat sertifikat-sertifikat abal-abal. Jadi Benar. daripada Bapak Ibu mengada-ngadakan sertifikat, nah jumpakan ketua MGMP, minta tolong dibuatkan. Kan saya hadir nih Pak kemarin dan sebagainya gitu. Oke ya, itu salah satu solusi yang bisa saya kasih. Maaf Bu, Oke, bisa terima kasih. Bisa bertambah tanya, Bu. Ini pertanyaannya masih sama yang tadi atau enggak? Ya, sama Bu. ini menyambung, Bu, menyambung. Boleh, Bu. Satu Tentang lagi, SK satu lagi juga Bapak ini. Ibu ya. Saya masih harus lanjut LMS ini loh. Bapak Ibu hari-hari ini udah masuk LMS. Oke, satu pertanyaan Oke, lagi. Silakan. Jadi Bu, Semoga mengenai berbeda dengan sertifikat, yang tadi. mengenai sertifikat tadi, Bu. Kan kalau mengenai sertifikat, enggak jangan ditanya lagi. Bapak Ibu makin pusing nanti. Ya udahlah, coba apa Bapak? Boleh bertanya, Bu? Udah nggak boleh lagi, nanti lagi. Ya, Bapak Hamzah tadi ya, terkait sertifikat. Coba Bapak apa Bapak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Langsung saja, Bu. Saya Iya. ini pindahan di sekolah saya. Jadi belum cukup 6 tahun di sini. Saya dari sekolah lain tuh. Jadi bagaimana kira-kira itu keterangan? Apakah saya bisa mengambil di sekolah saya ini 6 tahun ke belakang? Oke, Tidak baik. mesti ke sekolah asal. Baik. Ini saya jawab ya. Ini pertanyaannya berbeda. Bagi Pak Hamzah dan Bapak Ibu lainnya yang sebelumnya itu mengajar di sekolah yang berbeda dengan sekolah yang sekarang, jangan mengada-adakan di sekolah yang sekarang. Takutnya kepala sekolahnya marah. Ambil aja di sekolah Bapak Ibu yang lama. Punya RPP di sekolah yang lama, kepala sekolahnya yang lama, ambil di sana. Sertifikatnya di sana, ambil di sana. Keterangannya di sana, ambil di sana. Begitu, paham saya? Aman ya harusnya? Silahkan ambil semua perangkat yang punya sekolah sebelumnya. Begitu. Oke, jadi udah jawab tadi. Jadi bagi Bapak Ibu, yang ini kan berbeda ya kasusnya. Jadi tadi bagi yang kepala madrasah, saya jawab. Nah, ada banyak nih kasusnya. Sudah Kalau mata selesai. pelajaran beda, Bagi Bu. Bapak Ibu yang tidak cukup tahun ngajar, yang 4 tahun, upload yang ada. Bagi Bapak Ibu yang sebelumnya mengajar di tempat yang sekolah yang berbeda, upload yang ada di sekolah yang lama. Satu lagi, sebelum ditanya, saya jawab. Bagi Bapak Ibu yang sebelumnya misalnya mengajar fikih, tapi ini misal ya, ini misal. Bagi Bapak Ibu yang sebelumnya mengajar fikih, tapi sekarang memilih mapel PPG-nya akidah akhlak. Ibu, masa saya harus buat RPP akidah akhlak? Nah, tidak ada yang suruh. Yang suruh Bapak Ibu buat akidah akhlak itu nanti setelah Bapak Ibu jadi mahasiswa PPG. Jadi kalimat saya ini coba ditelaah Bapak Ibu. RPL itu rekognisi pembelajaran lampau. Oke? Lampau. Apapun yang Bapak Ibu lakukan sebelum menjadi mahasiswa PPG. Oke? Aduh, ini siapa nih yang masuk? Bagi Bapak Ibu yang oke, bagi Bapak Ibu jangan ngomong dulu Bapak Ibu. Yang tidak Ntar saya, berkepentingan mohon ditahan dulu. ntar saya kunci semua nih. Oke, saya Dikunci kunci aja, dulu Bu. ya. Dikunci Ini aja, sudah Bu. tidak boleh ngomong lagi ya. Dikunci aja, Bu. Timut yang lainnya biar ibunya enak Ini menyampaikannya. sudah tidak boleh ngomong lagi. Bapak Ibu tidak bisa unmute sendiri. Baik, saya jelaskan sekali lagi supaya tidak ada pertanyaan karena ini konsepnya cuma satu. RPL itu adalah rekognisi pembelajaran lampau. Apapun yang Bapak Ibu miliki di lampau itu silahkan upload. Lampaunya saya ada di sekolah yang berbeda dengan sekarang Bapak Ibu gimana? Upload. Begitu. Ibu saya dulu ngajarnya fikih, sekarang akidah akhlak milihnya. Berarti yang fikih yang diupload untuk RPL. Oke? Jadi harusnya itu bisa dicerna dengan baik. Terkait sertifikat, kalau nggak ada, saya tidak menganjurkan diada-adakan, tapi solusinya sudah saya kasih. Jumpakan ketua MGMP-nya. Bapak Ibu punya asosiasi. Kalau tidak ada juga, sebaiknya jangan kosong. Kalau kosong nilai Bapak Ibu jelek. Kalau RPP jika tidak ada silahkan buat, karena itu bisa dibuat.
Kalau sertifikat kan harus kegiatan kan, nggak mungkin Bapak Ibu buat-buat sendiri. Oke, mana cara supaya bisa dibuat? Jumpa ketua MGMP-nya, begitu, asosiasinya. Kalau buat-buat kegiatan nggak mungkin. Kalau RPP masih mungkin Bapak Ibu buat. Kalau video pembelajaran atau inovasi, saya pernah, Bapak Ibu pernah punya ide mau buat, tapi sebelum ini belum pernah buat. Bolehkah dibuat? Sebenarnya nggak boleh, kan namanya RPL kan lampau. Tapi kalau mau dibuat, ya nggak usah disebut-sebut, buat aja udah. Jangan tanya-tanya. Kalau nanya berarti udah ketahuan dong. Namanya RPL lampau, harusnya tidak sekarang dibuatnya, tapi yang sebelum-sebelumnya. Tapi kalau nggak ada gimana? Kan nol nilainya. Nah, diakalin sendiri Bapak Ibu. Jangan diheboh-hebohkan. Yang penting kalau sertifikat yang tidak bisa, kenapa? Karena harus menggunakan lembaga. Itu aja. Jadi mintalah dari MGMP. Kalau yang lain masih bisa Bapak Ibu tangani sendiri. Yang penting jangan seperti batch sebelumnya. Bapak Ibu ada yang jual RPL nggak? Saya mau beli. Jangan Bapak Ibu. Jangan begitu. Bapak Ibu guru profesional nanti. Oke? Itu terkait RPL. Baik, Bapak Ibu, kita cukupkan terkait RPL. Bapak Ibu, saya stop dulu 5 menit. Mau minum, mau gerak-gerak dulu biar nggak ngantuk. Monggo silahkan. Saya stop juga Zoom-nya. Kita lanjut di Zoom berikutnya 5 menit kemudian ya. Saya akan bahas LMS. Bapak Ibu yang punya laptop, silahkan buka LMS-nya. Nanti saya tunjukin semua alur LMS-nya. Oke, saya stop dulu.